buat candi, mau buat pulau di atas langit, mau buat pulau di bawah laut, mau buat apa gitu loh. Tapi tetap dengan basic-basic keilmuan ya, itu kan nggak mungkin dilakukan gitu loh dalam jangka pendek dan tidak mungkin nggak dilakukan dengan pendanaan dari PKM, gitu kan? Nah, itulah namanya ada video gagasan konstruktif dan VGK, dan GFT. Kalau video gagasan konstruktif itu dituangkan nanti idenya dalam bentuk video. Jadi makanya videonya nanti itu bagaimana pulaunya dibuat, bagaimana nanti candinya dibangun, misalnya mau buat seperti itu kan. Kalau GFT itu diilustrasikan dalam sebuah tulisan saja. Nah, makanya adik-adik kalau adik-adik lihat judul-judulnya itu nggak mungkin kalau misalnya membuat software biar buat dalam bentuk GFT. Enggak, itu nggak mungkin didanai. Jadi salah satu indikatornya itu ketika penilai memeriksa proposal GFT ataupun VGK ini, itu pemeriksa akan menghayal, melihat, apakah judulnya ini bisa dilakukan atau tidak. Ketika dibaca, ini mah bisa dilakukan, nggak lolos. Jadi semakin menghayal kalian, tapi menghayalnya ada batasnya ya, menghayalnya harus tetap dalam koridor-koridor ilmu pengetahuan. Semakin menghayal kalian, semakin tinggi kesempatannya untuk lolos. Nah, jadi silakan nanti, makanya ini adik-adik yang bikin VGK dan GFT, nah ini nanti silakan berpasanganlah dengan dosen yang punya daya imajinatif yang tinggi juga, yang punya kemampuan untuk menghayal bersama, bermimpi bersama gitu loh. Ya, contohnya ini Gameland. Dia membuat ruang pertunjukan berbasis virtual. Nggak mungkin dong orang buat ruang pertunjukan pakai PKM biasa gitu kan. Makanya dia buat dalam bentuk yang menghayal-hayal gitu kan. GFT misalnya, dia buat sistem transportasi, penanganan medis metaverse. Kayak sesuatu yang eh, futuristiknya itu kelihatan jauh tinggi, kelihatan panjang, kelihatan tidak mungkin dilakukan ketika misalnya dalam bentuk apa namanya dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk ide yang dilakukan gitu loh kan. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah ini, kalau gagasan futuristik tertulis itu masih dalam bentuk mimpi, hanya mimpi, belum bisa jadi prototipe atau belum bisa jadi model, apalagi menjadi kenyataan. Ya, kalau karsa cipta itu alatnya masih prototipe atau model, belum fungsional. Ini hati-hati karena kalau sudah fungsional atau sudah siap produksi, itu namanya PKM, karya inovatif. Jadi kalau masih dikembangkan, masih diuji-uji awal dan masih di apa-apa itu masih dikembangkan itu masih karsa cipta. Tapi ketika misalnya kalian bikin alat, terus nanti kalian memamerkan seluruhnya sudah berfungsi, seluruhnya sudah siap produksi, terus kalian bikin KC, salah. Ya, harus buat dalam bentuk karya inovatif seperti itu. Itu tadi karya GFT, masalahnya apa? Gagasan futuristiknya apa? Apakah bisa dibuat prototipe atau model atau sudah jadi? Itu yang harus diperhatikan. Ini artikel ilmiah, ini yang insentif tidak ke PIMNAS, dapat uang saja kalau lolos. Ini adalah sebuah menulis artikel. Ya, jadi kalau ada punya kegiatan-kegiatan, tulis artikel. Ini kembali ke sini. Saya rasa itu saja ya untuk pemaparannya. Jadi secara umum adik-adik sekalian, ketika misalnya apa ingin nanti buat PKM, sekali lagi pastikan bahwa eh, nanti ketika misalnya mau buat ide, pastikan dulu masalahnya apa gitu loh. Apapun skemanya. Jadi misalnya nih mau bikin perusahaan, jangan dulu pikir produknya apa. Bikin dulu kira-kira masalah apa ya yang harus dilakukan ya. Masalah apa yang harus diangkat ya. Oh iya, itu juga kalau kewirausahaan itu, saya lupa tadi sampaikan, itu harus ada dibandingkan dengan produk sejenis. Jadi produk yang ingin dijual itu harus ada perbandingannya dengan produk sejenis. Dan harus lebih bagus produk yang ingin kalian tawarkan. Gitu loh. Kalau kita berbicara masalah pengabdian kepada masyarakat, selain selain kalian menawarkan program tertentu, kalian juga harus menjelaskan apa-apa yang mitra kalian sudah lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi mereka nggak berhasil. Makanya kalian datang membawa setitik cerca harapan untuk memperbaiki apa yang terjadi di mereka, di mitra tersebut, gitu loh. Itu kan, itu yang penting untuk dipamerkan sebagai bukti bahwa, oh ini loh kreativitas saya, ini loh ini saya, gitu kan. Nah, saya rasa itu saja terkait dengan pengenalan PKM dan sosialisasi untuk PKM. Nanti jadi kalau saran saya mungkin untuk tim, nggak jangan dulu proposal di belakang dulu gitu loh.
pastikan dulu itu idenya mantap jiwa dan raga, baru kita maju ke tahap selanjutnya. Lagian kan panduan belum keluar, gitu kan? Nah, jadi silahkan tunggu dulu dan segala macam. Jadi mungkin Bud Amar dan tim silahkan nanti mengadukan teman-temannya dulu seperti apa. Kalau misalnya nanti butuh konsultasi atau diskusi-diskusi untuk melihat probabilitas judul-judul yang potensial untuk bersaing, boleh kita diskusi-diskusi kembali seperti itu. Oke, oke. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, ada yang ingin bertanya, ada yang ingin sudah punya ide nih, terus mau diskusikan, boleh kita diskusikan sekarang. Oke, thank you. That's all from me. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak ada tujuannya untuk menyinggung dan segala macam. Semoga bermanfaat. Semoga bisa memberikan apa ya, inspirasi untuk adik-adik semua tentang PKM ini seperti apa. Jadi banyak sekali manfaatnya PKM, seru sekali dan sayang sekali untuk tidak diikuti, sayang sekali untuk dilewatkan dan saya sekali lagi saya harap bisa ketemu dengan adik-adik semua secara langsung nanti di Pimnas 38 yang kebetulan tuan rumahnya adalah di Unhas di Makassar. Oke, thank you. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Andi. Materinya tuh sangat-sangat ini ya, sangat-sangat menarik dan bahkan em, bisa saja tuh belum terpikirkan ternyata ya dengan oleh teman-teman semua terkait gimana sih kiat-kiat agar kita tuh bisa lolos PKM atau PKM-nya berhasil gitu. Oke, buat teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen, kita memasuki sesi tanya jawab. Kami sebagai panitia mempersilahkan jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa lewat chat box. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, ada video nih saya mau tampilkan untuk menunjukkan bagaimana komposisi tim itu penting, bagaimana ide disampaikan, bagaimana kemampuan-kemampuan dan segala macam. Mungkin ini salah satu tim saya kemarin yang dapat medali. Ini riset eksakta, jadi temanya kesehatan banget. Jadi, tapi nggak apa-apa kita nonton ya untuk adik-adik bisa lihat bagaimana sih sebenarnya ini dan segala macamnya ya. Boleh ya? Silakan Bapak. Saya putar dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba share screen dulu ya. Dari Borneo Tarakan. Dari Universitas Hasanuddin, Pak. Kedengaran suaranya? Oh, Kedengaran, Terdengar Pak. kedengaran Oke. Bapak. Beta beta teles. Waktu presentasi adalah 10 menit. Selanjutnya presentasi kelompok pertama dari Universitas Hasanuddin, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ralph Waldo Emerson pernah berkata, kekayaan yang paling utama adalah kesehatan. Namun bagi sebagian orang, kesehatan tidak dapat dirasakan bahkan sejak lahir. Hal tersebut dialami penderita beta thalassemia mayor. Dewan penilaian terhormat, beta thalassemia mayor merupakan kelainan genetik yang menimbulkan berbagai macam komplikasi serius seperti osteoporosis, hepatitis, sindrom metabolik, gagal jantung, kelainan saraf, bahkan kematian. WHO menyebutkan bahwa 156,76 juta populasi dunia mengalami beta thalassemia mayor pada tahun 2021. Sementara itu prevalensi di Indonesia itu sebanyak 28 juta kasus yang menyebabkan 50 sampai 100 ribu anak meninggal dunia serta sebanyak 5,5 juta balahir dengan thalassemia karir setiap tahunnya. Hal tersebut tentu saja menjadi penghalang tercapainya tujuan ketiga dalam Sustainable Development Goals, yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera. Demi mewujudkan hal tersebut, perkenalkan kami tim PKM Riset Eksakta Delegasi Kampus Merah Universitas Hasanuddin. Dengan saya sendiri Siti Nurhadijah Maharani sebagai ketua, bersama rekan-rekan saya Muhammad Taufik Hidayat, Indianti Dwi Ramadhani, Nur Izzah Herani, dan Nur Anissa Rahman di bawah dampingan Bapak Profesor Renidian Permana, SSC, MSc, PhD, Apoteker. Dengan optimis kami persembahkan Iron Responsive Nanopartikel terintegrasi sistem dissolving microneedle sebagai peningkat efektivitas Deviropron untuk mencegah defisiensi dan iron overload pada penderita beta thalassemia mayor. Dewan penilaian terhormat, perlu diketahui bahwa sampai saat ini satu-satunya gold standar bagi penderita beta thalassemia mayor hanyalah transfusi darah. Namun, penanganan ini dapat menimbulkan penumpukan zat besi yang berujung pada terjadinya stres oksidatif dan menyebabkan kerusakan organ. Oleh karena itu, dibutuhkan terapi iron helator, salah satunya penggunaan Deveripron. Namun, Deveripron saat ini hanya tersedia melalui rute oral yang menyebabkan obat termetabolisme dengan cepat di hati dan berakibat pada penurunan bioavailabilitas obat. Selain itu, pengonsumsian Deveripron secara terus-menerus dapat menimbulkan defisiensi zat besi. Maka dari itu, Ruby dan tim pada tahun 2021 mengembangkan Deveripron dalam bentuk misal nanokarir yang dihantarkan secara oral. Pengembangan ini telah mampu mengatasi peningkatan waktu paru dan peningkatan bioavailabilitas obat. Sayangnya, pengembangan ini belum mampu mengontrol pelepasan Deveripron dan mengatasi metabolisme lintas pertama di hati. Lebih lanjut, Lintel dan tim pada tahun 2022 mengembangkan Deveripron melalui pengantaran transdermal patch. Pengembangan ini telah mampu mengatasi metabolisme lintas pertama di hati, namun lagi dan lagi belum mampu mengontrol pelepasan Deveripron sehingga menimbulkan defisiensi zat besi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi baru untuk mengatasi permasalahan Deveripron. Dewan penilaian terhormat, riset kami mengembangkan sistem iron responsive fluorescence dalam bentuk nanopartikel yang dapat mengontrol pelepasan Deveripron, sehingga dapat mencegah terjadinya defisiensi dan iron overload pada tubuh. Untuk memaksimalkan penghantaran nanopartikel iron responsive digunakan rute penghantaran transdermal, yakni dissolving microneedle. Dissolving microneedle mampu menembus lapisan stratum corneum hingga lapisan dermis tanpa menimbulkan rasa sakit. Dan jika dibandingkan dengan jenis microneedle lainnya, dissolving microneedle akan melarut secara sempurna setelah berkontak dengan cairan interstisial kulit sehingga tidak akan meninggalkan residu jarum setelah pemakaian. Adapun tujuan dari riset kami adalah untuk memperoleh formula NPRDMN dengan profil pelepasan, permeasi, dan farmakokinetika yang optimal, serta luaran berupa laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, serta akun media sosial. Dewan penilaian terhormat, riset kami laksanakan secara eksperimental di Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin selama 3 bulan dan telah memperoleh izin etik dari Komite Etik Universitas Hasanuddin. Riset kami mulai dengan diskusi bersama dosen pendamping, dilanjutkan dengan validasi metode analisis, formulasi dan evaluasi nanopartikel iron responsive, di mana hasil terbaik yang kami peroleh akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni formulasi dissolving microneedle. Dissolving microneedle akan dikarakterisasi secara fisika kimia, uji ex vivo, uji in vivo, serta uji hemolisis. Kemudian dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan yang dituangkan ke dalam luaran wajib dari riset ini. Dewan penilaian terhormat, mengawali riset, kami telah memvalidasi metode analisis Deveripron menggunakan spektrofotometri UV visible pada media normal, pengkondisian iron overload, dan plasma. Data yang diperoleh telah dinyatakan valid berdasarkan pedoman The International Council for Harmonization, sehingga telah mampu menganalisis kadar Deveripron. Setelah itu, kami melaksanakan formulasi nanopartikel dengan memvariasikan konsentrasi polimer iron responsif yang kami gunakan. Metode pembuatannya menggunakan metode penguapan pelarut sesuai dengan skema. Setelah itu, formula dievaluasi dan diperoleh hasil uji ukuran partikel, polydispersity index, efisiensi penyerapan, dan penguatan obat yang menunjukkan bahwa formula NPR2 merupakan formula yang terbaik dengan karakteristik morfologi berbentuk bulat.
Langkah selanjutnya dilaksanakan analisis FTIR dan diperoleh adanya gugus CN pada cincin piridin yang menjadi ciri khas dari deferipron. Adapun analisis SRD menunjukkan perubahan kristalin deferipron menjadi bentuk amorf. Selanjutnya nanopartikel iron responsif kami uji selektivitasnya secara in vitro. Kami membandingkan pelepasan dari deferipron murni dan juga nanopartikel yang memuat deferipron tanpa adanya fluorescence. Dapat dilihat bahwa deferipron terlepas begitu saja, tidak terkontrol dan tidak selektif baik pada media normal dan juga kondisi iron overload. Sedangkan formula yang kami kembangkan yaitu nanopartikel yang memuat deferipron dan adanya fluorescence, deferipron terlepas dalam jangka waktu yang lebih lama, lebih terkontrol dan selektif hanya pada kondisi iron overload. Nah, setelah diketahui selektivitas dari nanopartikel iron responsif, kemudian kami lanjutkan ke tahap formulasi dissolving microneedle. Kami membuat 5 formula dissolving microneedle dan memvariasikan konsentrasi dari polimer PVA dan PVP yang bersifat biodegradable dan biocompatible untuk memperoleh formula optimal dengan metode cetak tua yang ditampilkan pada skema. Berikut merupakan tampilan dari sistem yang kami kembangkan. Ukurannya yang sangat kecil sehingga tidak membawa kenyamanan dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Selainnya kami melakukan uji kekuatan mekanik dan uji kemampuan penetrasi dan diperoleh hasil bahwa formula dan kode DMN2 merupakan formula yang terbaik karena memiliki persen reduksi yang jauh lebih rendah dan kemampuan penetrasi yang jauh lebih dalam. Uji waktu melarut juga dilakukan dan diperoleh hasil bahwa jangan lupa dissolving microneedle mampu melarut kurang dari 15 menit. Analisis FTR juga menunjukkan adanya gugus fungsi utama deferipron dan bentuk amorf pada XRD. Nah, untuk mengetahui apakah sistem yang kami kembangkan mampu menembus lapisan kulit secara selektif, untuk itu dilakukan uji permeasi secara ex vivo. Dari hasil uji menunjukkan bahwa kombinasi dari sistem yang kami kembangkan mampu menembus lapisan kulit secara selektif pada kondisi iron overload. Dewan penilaian terhormat, berikut merupakan hasil pengujian yang paling penting dari riset kami, yaitu uji farmakokinetika secara in vivo menggunakan model hewan coba normal dan iron overload yang diinduksi menggunakan besi sulfat dan telah terkonfirmasi iron overload. Dari grafik menunjukkan bahwa pada pemberian oral, konsentrasi deferipron baik pada kondisi normal maupun iron overload tetap tinggi. Sedangkan pada sistem yang kami kembangkan, konsentrasi deferipron lebih rendah pada kondisi normal dan akan meningkat pada kondisi iron overload serta telah memenuhi nilai minimum effect concentration. Selain itu, parameter farmakokinetik juga menunjukkan bahwa sistem yang kami kembangkan mampu mengontrol pelepasan deferipron secara selektif. Dewan penilaian terhormat, untuk memastikan keamanan formula, kami melakukan uji hemolisis dan uji potensi iritasi dan diperoleh hasil bahwa formula yang kami kembangkan berpotensi tidak toksik dan tidak mengiritasi sehingga aman untuk digunakan. Berikut adalah mekanisme sistem penghantaran yang diharapkan dari riset kami. Setelah microneedle diaplikasikan, nanopartikel akan berdifusi masuk ke dalam pembuluh darah dan pada kondisi normal deferipron tidak akan terlepas dari nanopartikel. Sedangkan pada kondisi kelebihan zat besi, deferipron akan terakumulasi dan terlepas dari nanopartikel sehingga dapat mencegah iron overload dan defisiensi zat besi. Sebagai kesimpulan, riset kami telah menjawab tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu diperoleh FTIR DMN2 sebagai formula terbaik dengan profil pelepasan, permeasi, dan farmakokinetik yang terkontrol, sehingga sistem yang kami kembangkan berpotensi untuk mencegah defisiensi dan iron overload pada penderita beta thalassemia mayor. Berkat kerjasama yang baik antara tim dan dosen pendamping, kami telah menyelesaikan tahapan riset dengan total capaian sebesar 98% dan menggunakan dana yang setara dengan 99%. Untuk menyempurnakan hasil luaran, maka tahapan selanjutnya yang akan kami lakukan adalah finalisasi laporan akhir dan pengembangan akun media sosial. Seluruh kegiatan kami dokumentasikan dan diupload pada akun media sosial Instagram dan TikTok, dan kami juga telah melakukan unggahan konten wajib pertama, kedua, dan ketiga. Hasil riset yang kami peroleh mempunyai potensi antara lain memperoleh hak atas kekayaan intelektual dan sebagai landasan ide dalam bidang kesehatan, serta dipublikasikan pada media massa dan jurnal internasional. Berkat dukungan dosen pendamping, kami telah melakukan publikasi pada 3 media massa dan melakukan submisi menggunakan metode subscription pada jurnal internasional Trended Scopus I1 pertanggal 14 Juli 2024 dengan mencantumkan PKM sebagai sumber pendanaan dan saat ini sudah dalam status under review. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Universitas Hasanuddin atas bantuannya selama terlaksananya riset ini. Akhir kata, zat besi memang penting bagi tubuh, tetapi zat besi yang kurang atau berlebih akan sangat berbahaya, khususnya bagi penderita beta thalassemia mayor. Bersama deferipron, be aware, share, and care. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Jadi adik-adik bisa lihat bagaimana kemampuan tim itu, bagaimana presentasi, kemudian bagaimana mengatur slide agar lebih menarik dan segala macam itu sangat-sangat penting dalam sebuah PKM ya. Ini medali dan salah satu timnya juga dapat penghargaan PKM Award. Ada pertanyaan ini lumayan panjang dari Joy Ferdinand. Bu Damar, saya langsung tanggapi saja ya daripada Ih. dibacakan oleh Bu Damar ini panjang sekali. Oke, Oke, siap. Ini Jo ini angkatan berapa ini? Ada ya? Ya, jadi saya sudah baca ininya. Jadi seperti ini, kolaborasi antar tim itu tidak terlalu memberikan apa namanya, tidak terlalu memberikan nilai ataupun dan segala macam karena tidak ada kok nilai apakah ini tim terdiri dari kolaborasi tim, nggak ada seperti itu. Tapi kolaborasi tim itu diperlukan pada saat nanti diskusi dan pada saat nanti tanya jawab dan segala macam karena berbeda prodi akan memberikan pandangan yang berbeda dan akan memperkaya diskusi-diskusi yang terjadi. Jadi seperti itu sebenarnya dampaknya ya, singkatnya seperti itu. Kemudian kalau saya melihat dari segi, jadi tingkat probabilitasnya itu tidak terlalu mempengaruhi, tidak mempengaruhi malah sebenarnya. Nanti pengaruhnya itu pada saat menentukan pemenang, apakah diskusinya dalam atau tidak dan seperti itu. Karena kalau dari satu prodi kan itu sudut pandangnya sempit sekali kalau prodinya satu gitu kan. Tapi kalau ada prodi yang berbeda itu akan ada pandangan-pandangan yang lain ketika diskusi. Kemudian apa namanya? Mitra. Kalau kita berbicara mitra, kalau kita berbicara masalah mitra pemerintahan sama non pemerintahan, kira-kira yang perlu mendapatkan perhatian lebih kan itu masyarakat gitu loh. Jadi memang selalu yang menang itu coba lihat tadi yang menang-menang semua. Nah, ibu-ibu narapidana, siswa-siswa luar biasa, kemudian masyarakat-masyarakat di pinggir kota. Jadi itu kan lebih terasa pengabdiannya seperti itu. Makanya itu akan kalau misalnya masalah mitra pastinya itu akan sangat mempengaruhi probabilitas lulus atau tidak karena semakin penting atau semakin urgent kalau gini loh, kalau pemerintahan itu banyak yang bisa melihat solusinya tidak hanya anak PKM karena kan pemerintahan mereka punya program, mereka punya dana, mereka punya dan segala macam. Jadi solusinya itu nggak bergantung sama siapapun gitu loh. Mereka punya program tertentu untuk itu. Tapi coba lihat kalau ibu-ibu narapidana, coba lihat kalau misalnya masyarakat masyarakat pinggiran dan segala macam. Itu kan yang lebih butuh sentuhan oleh kegiatan-kegiatan tertentu. Makanya kalau mau dibandingkan antara pemerintahan sama non pemerintahan, otomatis lebih seksi yang non pemerintahan, lebih butuh gitu loh, karena itu adalah sesuatu yang lebih membutuhkan sentuhan dari masalahnya, gitu loh kan? Jadi memang itu akan sangat mempengaruhi. Kemudian, apakah proposal tidak terlalu kompleks dan fokus satu hal atau cukup kompleks atau fokus ke beberapa hal? Ini sebenarnya tidak ada statement yang seperti apa ya. Yang jelas tujuannya spesifik. Boleh masalahnya kompleks, tetapi memang ini bisa diselesaikan. Sekali lagi, kadang-kadang itu proposal pengabdian itu tidak lolos karena terlalu kompleks. Sehingga dilihat, ini kayaknya nggak mungkin dilakukan gitu loh. Jadi makanya RA apa namanya timeline kegiatan itu harus jelas karena kalau kompleks dan bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan itu pasti bisa juga lolos gitu kan. Jadi itu makanya reviewer itu akan dibekali oleh bagaimana tata cara penilaian. Tapi kalau saya masalah kompleks atau tidak kompleksnya yang jelas rasional. Karena pasti adik-adik pikir dong dalam waktu 3 bulan singkat itu bisa nggak selesaikan itu semua. Itu aja sih tanggapan dari saya. Thank you. Terima kasih Pak Andi. Oke, untuk Mas Joy, bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan kembali atau sudah cukup? Tes apa suara saya terdengar jelas? Iya, sudah jelas. Oh, nggih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti kalau gitu kan untuk dari segi mitra, kalau memang bisa untuk PKM ke depan ya mungkin lebih mengutamakan yang non pemerintahan ya karena seperti disampaikan Bapak tadi itu lebih butuh fokus mungkin. Kemudian ini Pak terkait untuk pengabdian masyarakat nih itu kan memang fokusnya ke pengabdian makanya itu kalau mitra non pemerintah itu lebih masuk lebih make sense. Nah, namun kalau untuk yang PI Pak untuk penerapan iptek itu apakah juga berpengaruh terhadap mitra yang pemerintahan tadi? Karena kan kalau penerapan iptek kan kita bukan mengabdi ke masyarakat sehingga kan kalau mungkin yang tadi terkait PM itu kita lebih fokus ke masyarakat makanya untuk mitra non pemerintah itu lebih tinggi mungkin probabilitasnya. Namun kalau untuk di bidang yang PI itu apakah juga mempengaruhi, gitu, Pak?
Kalau PI itu kan profit ya. Nggih, betul Jadi sekali. semakin ya profit. Jadi mau pemerintah atau non pemerintah. Jadi kan profit itu yang non pemerintahan pasti akan lebih dilirik kayak nelayan, petani kayak tadi ibu-ibu penjual ikan, kelompok-kelompok wirausaha tani, kelompok-kelompok tani gitu kan. Jadi sebenarnya apa ya yang membedakan PI dan PM, pengabdian kepada masyarakat dan penerapan IPTEK itu adalah jenis kelompok mitranya. Satu profit, satu non profit. Statusnya semakin rendah statusnya, semakin jelas itu akan bermanfaat. Itu aja yang harus kita pikirkan gitu loh. Oh, gitu Bapak. Mm-mm. Kemudian ini Pak, sebenarnya di tahun 2023 kemarin, itu awal saya mengambilnya itu PI, dikarenakan saya kan dari mitranya itu kan koperasi, koperasi yang ada profitnya gitu kan Pak, dan itu bukan, Mm. itu kan non pemerintahan juga. Nah, Ya, namun dari dosen pembimbing itu mengatakan, kok ini kayaknya dimasuk ke PM gitu Pak. Nah, makanya dari situ sebenarnya saya juga masih bingung antara PI dan PM. Nah, kalau semisal mitranya itu memang ada profitnya, tapi dari mitra ini nggak memungkinkan untuk memberikan suntikan dana kepada kita selaku tim PKM. Itu apakah tetap bisa dikategorikan sebagai PI nggak, Pak? mitra nggak boleh memberikan dana emang ya ke PKM nggak boleh. Oh, enggak, Pak. Soalnya kalau seingat saya yang di tahun kemarin itu di bagian RAB itu ada maksimal sekian persen itu boleh dari mitra. Kalau nggak salah Nggak antara satu boleh, nggak dosen. boleh. Oh, Itu tambahan dari luar, di luar heeh. mitra. Oh, di luar selain mitra. Iya, Oh, gitu. nggak boleh dari mitra. Nggak boleh ya, haram hukumnya mendapatkan kita mau membantu mitra, bukan mengambil bantuan dari mitra. Nggak boleh. Oh, gitu. Berarti untuk yang dimaksud dengan yang RAB tambahan dana selain dari universitas dengan dari Kemendikbud itu di luar Lain-lain di luar lain-lain. mitra. Ya. Oh, begitu. Berarti tetap. Misalnya dari dinas tenaga sosial, dari apa gitu-gitu, dari yang misalnya mau pengabdian tapi butuh tambahan, minta dari dinas tenaga sosial atau dinas apa tenaga kerja, dinas kesehatan, boleh untuk bantu kita gitu loh. Oh, gini. Ya, betul. Oke. Mungkin insight baru juga buat saya. Terima kasih, Pak. Jadi saya Ya. mungkin sempat salah tangkap terkait informasi yang tahun lalu. Saya kira dari mitra itu harus ada ini juga karena Enggak. dia ada Mungkin itu profitnya. penyebab kali ya nggak lulus ya karena ada uang dari mitra kali ya. Oh, kalau untuk yang tahun ini saya ini, Pak, kan dari PM juga. Jadi nggak ada, memang nggak ada Oh dana ya dari ya 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 ya. yang di tahun pertama itu saya sempat salah ngira itu sih. Karena Mhm. ya masih baru pertama kali nyoba juga. Ya. Oke, Pak, mungkin cukup sih dari saya banyak insight baru juga yang masuk dan makasih juga atas jawabannya. Oke, mungkin saya kembalikan ke Bu Damar, cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Joy. Oke, untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu mungkin ada yang berminat untuk bertanya kembali, bisa raise hand atau bisa via chat. Oke, ada yang raise hand. Mas Faiz Jatmiko bisa ini bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya mohon maaf kalau suara saya tidak jelas karena lagi ada pemadaman dan eh, agak ngelek juga sih ini pakai pakai paketan. Di sini sebelumnya saya barusan baru join lagi setelah tadi terputus jaringan, jadi sehingga saya em, tidak terlalu mengikuti kegiatan secara seluruhnya, tapi saya ada pertanyaan mengenai yang materi sebelumnya. Eh, Tadi itu kalau tidak salah sempat dijelasin tentang eh, kita bisa mengganti dosen pembimbing jikalau dirasa mungkin dosen pembimbingnya itu Ya, untuk Mas Faiz, kalau misalkan nge-lag,
bisa dimatikan dulu Ya, videonya ya. Potong. Oke, sepertinya disconnect. Mohon ditunggu ya Bapak. ya boleh, silahkan. Oke, Pak Andi, ternyata Mas Faiz pertanyaannya lewat chat. Akhirnya saya bacakan. Oh iya, Oke, nggak apa-apa, Se- nggak apa-apa. ya. Saya baca aja, langsung aja Oh, ya. oke. Sebelumnya, bagaimana cara kiat mengganti cara kita mengganti dosen pembimbing dan saran dosen pembimbing yang bagus. Sebenarnya tadi udah dijelasin ya bahwa eh, nggak ada cara spesifiknya sebenarnya kan kan tinggal ini. Makanya sebelum bukan mengganti sebenarnya, tapi kayak melihat nih ketika misalnya sudah nggak sesuai ya udah itu kan sebenarnya sorry itu sebenarnya tergantung dari karakteristik dari dosen adek gimana gitu loh. Karena kita memperlakukan seseorang itu kita berperilaku ke seseorang itu kan tergantung bagaimana karakter dari orang tersebut. Nggak mungkin dong misalnya datang, Pak, saya nggak jadi ke Bapak ya, saya mau pindah ke Bapak ini misalnya gitu kan. Nah, jadi silakan adik-adik pilih dong. Bisa konsultasi ke tim percepatan prestasi, bagaimana kira-kira. Nah, ini kan saya rasa kampus adik-adik ini sudah sangat, adik-adik harusnya beruntung karena dari kampus sudah ada fasilitas tim. Jadi kalau misalnya ada yang butuh apa-apa, konseling ceritanya silahkan hubungi tim ini kan nanti Bu Damar dan tim akan membantu komunikasi dan segala macam. Jadi makanya sebelum sebenarnya penggantian dosen seperti ini itu sebaiknya tidak terjadi karena pasti tidak akan terjadi tidak enakan di belakang. Makanya sebelum milih harus memang didiskusikan sama teman bahwa mau dosen seperti apa agar sama-sama punya visi misi yang sama nih untuk menyukseskan kalian punya PKN. Itu aja sih sebenarnya karena nggak ada taktik khusus, nggak ada cara khusus karena beda orang beda treatment gitu kan. Misalnya ini adik-adik datang ke Bu Damar, Bu, saya sudahnya ke Bu ini, saya sudah ke Pak ini, tapi saya nggak cocok, saya mau ke Pak ini. Itu kan pasti berbeda kalau misalnya orang lain dan segala macam. Nah, inilah tugas dari adik-adik semua dan tim dan segala macam untuk betul-betul memilih bagaimana dosen itu. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Karena beda orang beda treatment gitu kan, jadi nggak ada secara spesifik seperti apa tuh nggak ada. Oke, I think itu aja dari saya. Untuk Mas Faiz, gimana? Apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Sudah cukup, terima kasih sama. Oke, next mungkin masih ada yang mau tanya-tanya lagi. Bisa raise hand atau lewat kolom chat ya. Nanti kalau misalnya setelah ini ya ada yang mau tanya-tanya, nanti Bu Namar boleh share nomor saya ke adik-adik.
Nanti kalau misalnya ada mau nanya-nanya, misalnya sebelum ini mau apa sharing-sharing ide-ide, mau konsul-konsul ide, boleh kontak saya. Kalau misalnya lagi kosong, lagi lowong, saya insya Allah balas. Kalau misalnya saya nggak balas, mungkin lagi hektik, tapi bisa dicat kembali gitu. Sebelum buat proposal, misalnya ini Pak, saya ada ide seperti ini, kira-kira gimana? Saya bisa bantu-bantu kasih komentar-komentar. Gitu. Boleh dikontak, Kak. Oke, siap Pak. Nanti saya coba share nomor Bapak, biar Pak teman-teman ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung Mm-mm. hubungi Bapaknya. Boleh. Halo, masih ada? Sepertinya sudah sudah mengerti semoga semuanya ya Bu Damar ya. Amin, semoga sudah ini ya, udah tercerahkan gitu ya, gimana sih Hmm. PKM itu dan kira-kira apa yang harus mulai kita persiapin nih untuk PKM di tahun depan. Oke, Oke, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup sesi hari ini. Terima kasih Pak Andi. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Andi dan juga Budamar. Baik, selanjutnya kita memasuki acara yaitu dokumentasi. Mohon seluruh hadirin untuk mengaktifkan kamera dan memberikan senyum terbaiknya kepada panitia yang bertugas. Dipersilahkan. Baik untuk para peserta sosialisasi bisa on cam terlebih dahulu ya. Oke. Oke, saya mulai ya. Nah, untuk slide pertama, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya untuk slide kedua. 3, 2, 1. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada panitia. Kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh tim percepatan prestasi. Kepada Buda Marno Tahaning MSC dipersilahkan. Izin live ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya, Ya, terima kasih Terima Pak kasih. Andi. terima Terima kasih, kasih. Pak. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen kembali. Apakah sudah terlihat? Udah kelihatan. Oke, eh, saya akan menjelaskan ulang karena mungkin tadi ada yang tidak ikut atau mungkin kurang lengkap informasinya. Jadi di sini saya perwakilan dari tim percepatan prestasi Fasilkom ingin menyampaikan beberapa hal terkait persiapan dari lomba gelatik dan juga PKM. Oke, di sini ada timeline. Perlu dicatat untuk timeline ini berapa? Apa? Oh belum, belum berubah. Oke. Oh, sebentar.
Oke, mohon maaf ternyata ada kesalahan. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, untuk timeline ini berlaku untuk Gelatik dan juga PKM ya. Jadi untuk open submission di tanggal 15 sampai 30 November 2024. Lalu ada penetapan dosen pembimbing 2 Desember 2024. Lalu pembinaan internal 2 Desember 2024 sampai 14 Februari 2025. Dan terakhir ada submit portal lomba atau kompetensi ini diperkirakan 14 Februari 2025. Nah, oke. Enggak. Oke. Oke. Ada detail submission yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua mahasiswa. Yang pertama untuk Gelatik, jadi tim ini terdiri dari 3 mahasiswa. Oke. Lalu, jika pada saat submit belum menemukan dosen pembimbing, maka nanti akan dibantu untuk dicarikan dosen pembimbing oleh tim percepatan. Tetapi akan lebih baik jika sudah memiliki dosen pendamping ya. Lalu, untuk hal yang harus disubmit apa aja? Jadi yang harus disubmit ada judul dan juga bidang lomba yang akan teman-teman ikuti. Next, di PKM, silakan sisakan minimal 1 slot anggota untuk mahasiswa lintas fakultas atau fakultas lain. Ya nanti tak. Oke, itu. Dan selanjutnya, jika judulnya belum ada, teman-teman bisa mengisikan masalah yang ingin disorot atau ide masalah apa yang akan ditindaklanjuti. Gitu. Teman-teman belum ada judul, silakan disapi dulu. Nanti setelah ada penetapan dosen dan masuk ke pembinaan internal, teman-teman bisa mulai berdiskusi dengan dosen pembimbingnya. Bagaimana menentukan judulnya, idenya bagaimana, lalu apa saja yang akan dibuat, itu teman-teman bisa melakukannya di pembinaan internal nanti. Oke. Dan terakhir, ini ada link pendaftaran untuk PKM dan juga Gelatik. Nah, nanti dengan teman-teman panitia juga akan di-share, atau kalau misalkan eh, teman-teman yang join di sini belum sempat untuk melihat link pendaftaran, bisa ditanyakan ke teman-teman panitia. Itu yang awal, jadi timelinenya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang apa untuk timelinenya sebelum saya lanjutkan ke buku ideasi. Izin bertanya, Bu. Untuk jumlah anggota yang disarankan ini kira-kira berapa orang, Bu? Per tim? Yang yang apa ini untuk Gelatik atau PKM? Untuk yang PKM, Bu. Oke. Untuk PKM tidak ada yang apa ya, tidak ada standar khusus, cuma mungkin nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau contohnya dari Pak Andi tadi sekitar berapa? 5 sampai 6 ya tadi. 5 sampai 6. Nanti bisa disesuaikan lagi ya. Ya, ada lagi? Terus mungkin untuk contoh pengumpulan yang ada di link, Bu, ya, itu apakah boleh langsung yang udah ada isinya, Bu? Soalnya kemarin juga udah sempat ikut PKM yang Fasilkom itu dan udah sampai ke kesimpulan, Bu. Boleh. Teman-teman kalau udah ada terus kira-kira mau diinikan lagi juga boleh gitu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk timeline dan submission? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya next ya ke materi selanjutnya. Oke, apa terlihat jelas? Udah belum?
Oke. Oke. Sini buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk ikut lomba gelatik atau PKM, tapi masih bingung nih, kira-kira judul apa ya atau bidang apa ya yang harus kalian ikuti. Nah, di sini dari tim percepatan prestasi mencoba untuk membuat buku ideasi lomba yang idenya berasal dari tim-tim percepatan prestasi. Jadi teman-teman bisa membaca dan bisa melihat ide apa saja yang Bapak Ibu tim percepatan ini tawarkan kepada teman-teman. Oke, untuk detailnya nanti teman-teman bisa lihat di link yang sudah di-share oleh tim panitia. Oke, saya coba ambil contoh di sini untuk ideasi lomba di bagian PKM. Nah, di sini ada ide dari Bapak Robi Adnan. Jadi sasaran lombanya adalah PKMKC. Judul yang ditawarkan adalah Blind Sonic, Inovasi Edukasi Inklusif Berbasis Audio Game untuk Penyandang Tunanetra. Nah, di sini teman-teman juga bisa membaca deskripsi ide, mulai dari permasalahannya apa saja, lalu target objeknya siapa, dan solusinya bagaimana, hingga metodenya tuh seperti apa. Nah, di sini juga ada gambaran teknologi yang nantinya akan dibuat dalam judul yang ditawarkan. Nah, di sini juga ada kemampuan yang dibutuhkan dalam apa ya, dalam judul yang ditawarkan. Ya, teman-teman bisa milih nih, kira-kira teman-teman nih lebih basicnya kemana? Ke UI UX designer kah? Atau programmer kah? Atau punya public speaking yang bagus? Atau mungkin teman-teman ada yang pernah belajar nih, kayak apa ya, bahasa isyarat gitu, atau mungkin pendidikan SLB. Nah, kalian bisa nih mencoba untuk bertanya ke Pak Robi, kira-kira kalau judul ini gimana ya, Bapak gitu. Atau mulai mencari tim yang sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan di judulnya. Contoh lainnya di sini ada judul dari Bapak Dwi Wijonarko. Sasaran lombanya ada PKMKC dengan judul yang ditawarkan adalah Peace Aware, Sistem Deteksi Phishing berbasis AI untuk keamanan pengguna. Oke, sini kalian bisa secara detail membaca kira-kira mana sih judul yang menarik untuk kalian gunakan. Itu. Oke, saya lanjut. Di sini ada sekitar banyak sih, banyak judul yang bisa teman-teman pilih gitu kan, yang paling menarik perhatian teman-teman. Nah, itu. Ya, di sini. Saya coba next. PKM di PKM. Oke. Nah, next ada P2MW. Nah, di sini ada, oh sorry, di buku ideasi ini sudah terbagi per lomba yang ada gitu. Jadi idenya per lomba ya teman-teman. Jadi contohnya lagi di lomba P2MW. Ini ada ide dari Ibu Tri Agustina. Sasaran lombanya P2MW Bisnis Digital. Dengan judul yang ditawarkan adalah aplikasi Derons, aplikasi penjualan dan rekomendasi desain aksesoris ronce atau manik-manik hias. Jadi untuk template-nya sudah sama semua ya, mulai dari permasalahannya bagaimana, metode, gambaran teknologi, sampai kemampuan yang dibutuhkan. Gitu. Lalu ada judul dari Ibu Karina dengan judulnya Kermet. Coba saya next ke, nah ini untuk lomba gelatik juga ada beberapa judul yang bisa teman-teman pilih gitu. Di sini ada contohnya judul dari Pak Robi. Judul yang ditawarkan adalah Moneywise, aplikasi pengolahan finansial untuk mengurangi resiko down spending
pada kalangan Gen Z dengan pendekatan literasi dan gamifikasi. Nah, teman-teman bisa nih baca lagi nih detailnya gimana sih, targetnya apa, kayak gitu. Dan kemampuan apa yang sekiranya dibutuhkan di judul ini gitu. Oke, next. Kita, kita coba cari yang lain. Oke, Pak Dwi. Nah, ini. Next ada judul dari Bapak Brian Rizky. Judul yang ditawarkan, Care Boost. Jadi aplikasi inklusif untuk mempersiapkan karir dan peningkatan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Oke. Next, ada oke, ada judul dari banyak ya. Ya, di sini banyak banget ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari dan baca satu persatu gitu judulnya. Oke, bentar. Saya carikan dari Bapak Ibu yang lain. Nah, ini masih Bapak Brian. Nah, ini contohnya dari Bapak Doni Bahtera. Ada judul yang ditawarkan Fireguard, sistem pendeteksi arus pendek listrik berbasis IoT untuk mencegah bencana kebakaran di lingkungan Fasilkom UNED. Nah, ini ada nih yang dari Fasilkom sendiri targetnya. Nah, yang mungkin dari tadi sudah terlihat kayak, oh kayaknya kok bidang SI doang ya. Nah, di sini di judulnya Pak Doni bisa nih yang bagian IT yang suka Android, sorry, yang suka bagian IoT atau embedded system gitu kan, bisa di sini. Mungkin punya temen yang di elektro, bisa juga diajak join di judulnya Pak Doni. Next. Oke, next. Nah, di sini ada judul dari saya sendiri. Oke, jadi sasaran untuk judul saya itu ada di divisi karya tulis ilmiah. Salah satu judul yang saya tawarkan adalah optimalisasi augmentasi data untuk algoritma deep learning pada deteksi penyakit tanaman tembakau. Oke, next. Nah, next ada judul dari Ibu Purota Ayuni, ada di karya tulis ilmiah juga, lalu juga bisa masuk ke National Statistic Competition, SAC, dan SEC. Jadi judul yang ditawarkan adalah analisis visualisasi data lokasi rawan bencana alam gempa bumi. Oke, buat teman-teman, untuk judul yang contoh judul yang sudah saya sampaikan sebanyak itu, sebenarnya ini hanya patokan yang kami tawarkan ke teman-teman. Kalau misalkan kira-kira teman-teman ingin mengambil, bisa menghubungi Bapak Ibu dosen yang tertera di buku ideasi, atau kalau nggak tahu nomornya bisa ngelewat tim panitia atau tim percepatan juga. Atau teman-teman mau diskusi atau bertanya lagi gitu kan, ingin memperdalam pengetahuan tentang lomba-lomba yang sudah disosialisasikan pada hari ini, bisa menghubungi tim percepatan, baik dari tim tim percepatan dosen maupun tim percepatan mahasiswa yang jadi panitia hari ini. Oke, itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan terkait buku ideasi? Tidak ada yang ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti untuk buku ideasi dan juga eh, rincian timeline yang sudah saya sampaikan tadi bisa diakses pada link yang sudah dikirim oleh panitia di chat. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup untuk sesi saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Damar atas pemaparan materinya. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa pada 2025. Terima kasih kepada para narasumber atas materi yang sangat bermanfaat dan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Akhir, saya tutup dengan pantun, hujan turun membasahi bumi, hujan turun membasahi bumi, angin semilir membawa damai. Terima kasih telah hadir di sini. Sampai jumpa di lain semai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.